Kang Deddy Mulyadi kalau bisa, Kang warganya dicarikan solusi. Ini teh siapa? Ini katanya juga Yang cowok. yang cowok kan suami istri ya. Iya, Ini duduk. Siapa panggil dia? Oh, papanya Lingga. Iya, betul. Nah, kemarin kan rame tuh, mengerikan banget. Kan ada video yang beredar di Borgol, dua-duanya suami istri. Bilangnya kan di perbatasan Kamboja Vietnam ya. Betul sih kalau di video. Di video Kamboja Vietnam, 3 hari tidak makan tapi kelihatan masih seger mukanya. Iya, saya juga tahu sih Pak. Soalnya emang bener gak kontakan sama saya tuh Ya, udah 3 bulan. jadi kelihatan masih seger, tidak boleh kencing, tidak boleh BAB kan nggak mungkin juga sih. Tapi ya udahlah, kita percaya itu. Terus kemudian kalau saya kan biasa kan kalau muncul di media sosial pasti rame Kang Deddy tanganin gitu kan. Makanya kan kemarin saya ngontak tuh ke Pak Kadis tenaga kerja karena ada pakarnya sini Bu. Nggak apa-apa Ibu sini. Ibu sini, karena ini pakarnya penyelesaian masalah. Cukup Pak Didi nggak apa-apa sini. Pak Didi aja. Nah, kan perlu pemerintah, jangan dibilang pemerintah nggak kerja gitu loh. Pemerintah sudah bekerja. Ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Purwakarta. Jadi Pak Didi sini. Nah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan saya kemarin kontak ke Pak Kadis dan di Dinas Tenaga Kerja tuh ada pakar yang biasa nanganin urusan-urusan orang bermasalah di luar negeri sampai urusan mayat. Bu, kita teh dulu pernah tebus mayat berapa puluh juta, Bu? Hah? Dulu saya kan pernah waktu masih jabat Bu, tebus mayat 170 juta. Karena kan keluarganya pengen sini aja Bu, sini Bu, nggak apa-apa. Ibu nih orang baik, banyak bantu warga sini, nggak apa-apa. Saya berposisinya sebagai YouTuber aja menjelaskan bahwa pemerintah kerja. Dulu pernah ada peristiwa ya Bu, di mana itu? Lupa saya. Dulu itu yang waktu sama bapak itu yang di Saudi itu. Yang di Saudi meninggal kan? Yang meninggalnya di rumah sakit yang di sini Pak, sempat dipulangkan yang. Pernah yang gede, yang gede mah orang Cijunti. Betul. Terus yang sama orang Jatiluhur itu Pak. Orang Cijunti udah dipulangkan ke sini. Hiduplah sampai di sini. Tapi meninggalnya kan di sini ya. Di rumah sakit udah diobatin. Kalau yang orang satu lagi Sukatani. Itu Pak, yang orang Jatiluhur yang suami istri yang lumpuh dia. Lumpuh itu bisa pulang. Sama bapak yang. Terus satu lagi mayat Bu, dikembalikan. Mayat juga. Dari mana itu mayat? Dari Saudi juga. Dikembalikan, dibiayai oleh kita kan? Ini ada lagi yang rame heboh, suami istri tangannya di borgol, dibilang lagi dalam posisi di perbatasan Kamboja dan Vietnam, 3 hari tidak makan, bilangnya kan gitu. Terus kemudian tidak bisa kencing, tidak bisa BAB, pokoknya wajahnya menderita banget walaupun wajahnya kalian masih seger gitu loh. Ibu teks siapanya? Saya kakak kandung dari Lingga. Yang laki-laki teh orang mana itu teh? Orang Purwakarta, orang Simpang. Alamatnya Simpang, Ya, di RT komplek, berapa? RT 9. Yang komplek Disdik itu bukan? Komplek Pedanka Pak. Disdik panggil ayo nama. Yang pergi keluar itu Anak ketiga. berarti adik kakak teteh. Saya yang dari saya anak kedua, itu anak ketiga. Adik langsung. Adik langsung. Lingga itu. Betul. Profesinya apa asalnya waktu di sini? Chef di kafe-kafe. Chef. Berarti Iya. punya keahlian ya? Punya, tapi karena di sini gajinya kan cuma 1 juta. 1 juta. Kalau misalnya Di saya 4 juta loh teh. ya berarti harusnya di Bapak ya Pak. Nah si perempuannya orang mana? Nah perempuannya itu kalau saya sih taunya orang Wanayasa, soalnya emang orang tua. Masa sama adik ipar? Karena Teteh nggak, bukan adik ipar ya? Adik ipar ya ya adik istilahnya. ipar sih. Masa teteh sama adik ipar tidak tahu di mana alamatnya? Kamu menikahkan orang kan harus tahu orang tuanya siapa. Masalahnya itu kita teh. Gelap sih karena hidup teh ya. Iya, jadi emang dari keluarga kita teh emang sebelumnya tuh kurang Tidak setuju. Akhirnya disuruh si perempuan ini tuh kayaknya mungkin udah punya link, karena sebelumnya tuh bilang pernah kerja di luar negeri juga gitu. Link? Iya. Kade loh. Ini mah pengalaman ya. Saya kan banyak nolongin orang. Banyak orang Purwakarta, masuk orang Jawa Barat, orang Indonesia, dibawa ke Kamboja atau ke Vietnam, dimasukin ke satu ruangan, di situ dia jadi operator judi online atau operator sejenis penipuan penjol. Iya. Sejenis yang gitulah.
Itu nipu-nipu sama investasi bodong. Orang Indonesia masuk tuh duitnya. Mereka tuh dikurung dalam satu rumah. Mereka tiap hari kerjanya harus gini aja. Itu keluarga itu kemana asalnya? Kade loh, takut gitu loh. Kalau Vietnam, Nah itu kan karena kita juga nggak tahu Kamboja. ya, karena kurang dekat juga kan sama. pokoknya nikah. Iya, abis nikah dia ini aja keluar negeri tuh perempuannya. Istrinya yang keluar Istrinya negeri. aja. Dia tuh punya link jaringan luar negeri. Luar negeri. Tenaga Katanya kerja. sih, dulu juga sempat kerja di sana bilangnya. Tapi kita kan nggak tahu ya sebelumnya dia tuh seperti Akhirnya apa. si istrinya keluar negeri. Keluar negeri duluan. Duluan kemana? Vietnam, Kamboja, Malaysia, Filipina. Gak jelas sih bilangnya kemana, cuman bilangnya Oke tuh, lah, pergilah keluar negeri. Pergilah keluar negeri. Dia Terus? udah kerja banyak uang. Istri nate Ya, di bilang, luar negeri banyak uang. Bilang sama Lingga, nih aku kerja di sini Banyak uang. Apa sih nggak kayak di Kamu Indonesia gitu ya. susah balangsa. Susah. Kecuali jadi ke eselon 2, pang senangna di Indonesia pegawai negeri mah. Benar. Akhirnya Santai tapi tunjangannya lumayan. eh Sama anggota DPR paling iya, senang di Indonesia. mah. minat atau ya berarti. Ya jangan ngeritik mereka aja, saya juga harus dikritik. Tapi saya mau udah berhenti, diberhentikan karena pindah partai. Nah, udah pergi, pokoknya aku banyak uang nggak kayak Indonesia. Ini mingilah si Lingga ini. Adik teh. Katanya udah ngapain kerja di kafe cuman gaji 1 juta. Aku aja di sini gaji apa namanya gede, dapat 5 juta, belum uang makan, belum bonus. Pokoknya Bisa loba sampai 8 juta 9 juta lah sebulan teh. Daripada kerja di kafe cuman 1 juta, nggak ada apa-apanya lah, nggak bisa beli Akhirnya apa-apa. dirayu lah ya. Akhirnya tuh disuruh lah Pergi buat ke luar pergi negeri. ke luar negeri, itu juga diongkosin dari sananya. Sama istrinya. Enggak, sama si perusahaannya. Jadi Oh, kalau perusahaan orang- yang memberangkatkan. Jadi dikasih uang, dikasih buat transport, itu udah dibeliin Pak. Tiket sudah ada, uang saku udah ada, tinggal berangkat. Berangkat. Izin nggak sama teteh? Nah itu juga awalnya kan sama aku, emang kerja apa sih di sana teh gitu kan, bilangnya sih grosir barang gitu, nanti jadi kuli angkutnya atau yang ngatur-ngatur logistiknya lah, barang-barangnya gitu. Ya udahlah kata aku teh, ai benar mah sok aja gitu kan. Itu juga sebelumnya teh banyak dramanya lah gitu, ada uang yang dikasih sama perusahaannya kepake juga. Minta lagi ke saya buat ongkos ongkos beli baju dan lain-lain teh. Kasih lagi sama Kasih teteh. lagi sama teteh. Udah kak adik kesayangan. Betulnya karunya lah banyak. Tapi izin suami nggak ngasih uangnya? Enggak sih Oh teh. iya, eta teh izin salah. Berangkatlah dia. Berangkat Kapan aja. itu? Soalnya paspornya teh kan 22 Agustus keluarnya. Tahun? Kayaknya 2022. Tahun yang lalu. Kayaknya berangkatnya itu kalau nggak salah Agustus September Ya lah. tahun kemarin. Berarti Betul. udah setahun lah sampai sekarang. Betul. Nah, Berangkat dia. berangkat nggak ada kabar gitu, ya udah berarti aman-aman aja lah di sana teh. Heeh. Terus habis itu tiba-tiba ngokol lagi. Jadi kalau ngokol tuh pasti ada masalah Pak ke aku teh. Jadi kalau lagi punya duit, lagi senang nggak pernah nelfon. Enggak. Tapi kalau lagi susah nelfon. Iya, ada masalah di kantornya. Paspor nggak boleh dikasihin, ibaratnya dia tuh Paspor dipecat. ditahan. Ditahan. Oke. Dia dipecat dari perusahaannya karena ada masalah, tapi paspor nggak dikasihin karena dia ada masalah. Berarti masalah yang terjadi sekarang karena dia pergi keluar, paspor nggak dibawa. Pasti Terus paspor ditahan harus ditebus Pak sama perusahaannya tuh, harus ditebus sama aku gitu kan. berapa harus nebusnya? Pokoknya tuh sekitar berapa ya, 3 juta apa berapa, 2 juta saya lupa. Pokoknya saking banyaknya gitulah aku nebus-nebusin tuh jadi sampai lupa. Tebus bebas tuh paspor. Udah bisa. ditebus sama teteh? Udah. Oh. Udah ditebus, paspor Udah dapet. dikasihin. Saya tuh suruh udahlah pulang aja. atuh. Oke, dia berarti udah pegang paspor, udah pegang aman. paspor, pulang aja, nggak mau pulang teh Pak, nggak mau, pengen nyari kerja lagi di sini, soalnya di sana mah tuh teka hati kamu selama kerja kemarin berbulan-bulan itu ada tabungan nggak, masa nggak punya sapet-saput habis nah, jadi nggak tahu lah uangnya Ya teh kehartina kemana. kumaha tuh kerja di luar negeri, uangnya habis, tidak Iya. punya ongkos untuk pulang. Terus kehartina di mana? Gitu. Ya bener sih Pak, kalau zaman bisa nyimpan kan. Jadi kerja di luar negeri gajinya gede tapi duit minta ke Indonesia. Liar. Bingung kan, karunya ingat si mama juga gitu kan. Kan ibunya udah nggak ada. Nggak ada. Oke, dikirim lagi. Dikirim lagi gitu. Terus? Ya sampai dia beres. Dan dia juga janjinya ini mah aku minjem bilangnya Oke. gitu. Nanti kalau udah gajian digantiin, ya udahlah sok nanti dicicil gitu. Akhirnya ya udah
ternyata belum juga gajian nih, baru 5 hari kerja sakit, dirawat katanya. Rumah sakit. Dibayar, dikirim di wae. Si perusahaannya minta biaya rumah sakit. Terus saya teh, aduh dari mana lagi uangnya ya gitu kan. Ya udah 50% aja Bu katanya tuh bayarnya. Kirim Akhirnya lagi. Kirim lagi soalnya gimana ya, sakit di rumah sakit, ditahan di rumah sakit. Akhirnya itu juga saya kontakkan sama bosnya langsung. Nah, namanya Bisa ngomong bahasa Indonesia? bisa karena dia tuh Cina Indo Pak. Yang di sana tuh bos-bosnya tuh Cina Indonesia. Cina Indonesia kebanyakan. Belum gajian, terus ditanya-tanya terus, ternyata ada masalah lagi. Bilangnya dia barter data sama perusahaan lain, jadi saya harus dikenain denda lagi. Mayar di wae Iya, disekap dia teh Pak. oleh perusahaan. Nah ini kan perusahaan yang pertama, yang kedua tuh letaknya di Singapura, bilang ke saya, bilang disekap nih di Kamboja, di Prince Mall. Yang cerita yang kemarin itu bukan? Bukan, jadi Tidak. sebelum disekap yang sekarang pernah terjadi penyekapan lagi sebelumnya. Disekap. Nah, disekap lagi, disiksa katanya dari pagi sampai malam. Terus udah kayak gitu nggak dikasih makan, dikasih minum, sama kayak gitu juga. Terus tiap hari, tapi masih bisa WA-an, telegram waktu itu sama saya. Tapi saya teh mikir disekap tapi masih bisa telegram ya, Ya, kenapa? disekap masih bisa telepon. Kayak kemarin lagi yang istrinya, Iya. saya 3 hari tidak makan, tidak bisa ke toilet, tidak bisa BAB di tangan di borgol, tapi banget jag-jag dan ceria. Saya kira ada aneh.